Ini ya, pakai ini aja ya. Ini. Jadi webinar kali ini sesuai sama grupnya. Jadi webinar kali ini sesuai dengan grupnya, mulai bisnis fashion. Jadi di grup itu sebenarnya yang aku jual adalah e-booknya, modulnya. Tapi ternyata dalam apa ya? Ternyata yang paling penting malah grupnya ya, sharing-sharingnya kayak gitu. Jadi aku mikirnya mungkin webinarnya nggak terlalu perlu, tapi insya Allah ke depannya karena ilmu-ilmu itu dinamis ya, ilmu itu update terus. Apalagi marketing, jadi kayaknya ke depannya aku bakal lebih sering lagi ngadain webinar, terutama tentang bisnis, kayak gitu. Aku langsung mulai bisnis fashion, sesuai sama modul. Mungkin teman-teman udah ada yang baca-baca sedikit, atau udah selesai bahkan. Sebenarnya ini secara general aja, jadi nanti kalau untuk lebih kalian masih banyak pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa tanya jawab terakhir. Jadi perkenalan dulu, aku Leila. Kalau misalnya di akun Hitam Matir itu panggilannya Kak Hitam. Jadi selama beberapa tahun, mulai dari 2011 itu aku mulai bisnis Rockgalia. Itu posisinya aku masih kuliah. Terus mulai bisnis karena butuh uang ya. Akhirnya aku nyoba bisnis. Alhamdulillah running sekarang. Dia bisnis tuh gara-gara butuh uang pas kuliah. Nah, segitu dulu dipojokkan oleh kondisi. Kita mute dulu ya. Jadi malu. Mana nih? Ternyata harus aku ini ya, waiting ya. Nanti next. Gimana, Be? Udah kan? Ini bingungnya karena ternyata yang join tuh harus aku accept satu-satu gitu. Jadi bakal banyak ini iklan nih. Jadi mulai 2011 aku mulai bisnis Rockgalia, itu posisinya aku masih kuliah, pengen nambah uang jajan, pengen punya uang sendiri, akhirnya aku buat Rockgalia dan dari awal udah step bisnisnya itu online. Karena apa? Karena banyak benefit, banyak apa ya? Keuntungan dari bisnis online dibanding offline pada saat itu ya. Terus bisa ya aku nggak. Terus 2014 aku mulai buka toko offline. Kalau di Malang itu ada yang namanya Mall Malang Town Square, itu deket kampusku, deket Brawijaya. Aku buka di situ. 2015 aku pindah ke Bekasi, tapi toko, gudang semuanya masih ada di Malang. Jadi aku remote gitu dari jauh. Nah, karena aku biasanya sibuk ngurus Rockgalia, waktu pas ke Bekasi itu agak longgar, aduh apalagi nih, akhirnya aku buka Baju Bojo. Jadi posisinya aku Baju Bojo itu aku ngurus sendiri di Bekasi, Rockgalia di Malang. Kemudian 2016 baru aku pindahin semua, Rockgalia, gudang, kantor semua semua di Bekasi sama Baju Bojo. Dan aku juga buka buat brand yang ketiga namanya Katun. Ini pasarnya beda, produknya juga beda. 2023 aku mutusin buat ngonten tentang bisnis fashion. Mungkin yang kemarin ikut webinar yang sebelumnya tahu kalau misalnya trigger aku akhirnya ngonten tentang bisnis fashion adalah kayaknya kalau misalnya kita sebagai business owner muncul personal branding, muncul ngonten juga, itu banyak benefitnya dibanding tidak muncul. Salah satunya adalah biaya marketing yang aku keluarin itu jauh lebih murah ketika exposure-nya dari si ownernya kayak gitu. Akhirnya aku ngonten dan sampai sekarang ya ngontennya udah setahunan. Oh iya. Nah, timeline-nya Rockgalia ini 2011 jualan online. Dulu belum ada Instagram ya, aku masih pakai MySpace, Facebook, Kaskus, mungkin banyak yang nggak tahu ya. Jadi platform-platform yang aku bisa masukin termasuk blog. Dulu kan website mahal.
Jadi aku punya blog khusus tentang Rockgalia, pakai pakai blog gratisan, itu juga pakai Blogger, itu istilahnya sebagai rumah atau sebagai websiteku. Jadi jadi semua platform ataupun ya platform lah yang bisa aku jualin itu aku pakai. Nah, 2012 aku baru mulai masuk ke marketplace. Zaman dulu ada Toko Bagus, ada Berniaga, terus aku ikut event-event bazar juga. Kenapa ikut event bazar? Karena ya aku apa ya? Untuk brand awareness juga supaya orang-orang tahu tentang Rockgalia gitu. Target pasarnya waktu itu Rockgalia emang mahasiswa dan anak muda. Jadi event-event yang aku ikutin tuh event kampus kebanyakan pas awal-awal. Kemudian 2013 ada Instagram, aku baru jualan di Instagram. Marketingnya tuh masih endorsement ya dulu. Karena Instagram tuh belum punya algoritma yang kayak sekarang. Ketika kita nge-share postingan gitu, konten, itu tuh bakal dilihat oleh semua followers kita. Jadi keuntungannya dulu Instagram tuh kayak gitu. Dan selebgram juga masih gratis kalau misalnya kita pakai jasanya dia. Aduh enak banget, kayak sekelas Dwi Handa dulu tuh masih gratis dan lain sebagainya. Jadi dapat exposure-nya dari situ. 2014 aku buka toko di mall, terus akhirnya buat website juga. Karena keuntungannya udah kita gulung ya, udah berapa tahun tuh dapat profit, akhirnya kita gulung. Aku juga bisa punya budget untuk buat website. Sampai sekarang masih jalan websitenya. 2015 ada Shopee, aku masuk Shopee. Dulu itu biaya admin tuh nggak ada di Shopee. Bahkan Shopee itu ngasih subsidi buat customer kita. Jadi udah mah kita dikasih tempat, kita digratisin, dan customer yang belanja juga dapat subsidi gratis ongkir. Jadi dulu dia masih nyari orang ya, istilahnya masih nyari seller buat jualan di dia. Dia pintar nih, jadi dia ngehubungin beberapa brand besar yang istilahnya udah punya pasar, dia narik-narikin ke Shopee. Akhirnya kan pembeli kan wah dapat gratis ongkir nih. Lumayan akhirnya belanja semua ke Shopee. 2019 aku akhirnya pakai agensi marketing buat bantuin digital marketingnya, tapi ini cuma sampai 2022 aja. Kenapa berhenti ya? Karena kayaknya lebih enak ngurus sendiri sih, selain budget marketingnya tuh agak tinggi untuk bayar jasanya dan bayar iklannya tuh lumayan. Terus 2020 sampai 2022 pandemi, toko offline tutup. Aku baru buka lagi tahun kemarin 2023. Karena kan mall, orang-orang masuk mall itu harus udah vaksin dan lain-lain, benar-benar mall itu sepi, malah kita tapi biaya tuh keluar semua kan ya, biaya tuh jalan terus kayak biaya sewa, biaya service charge gitu, ini ya udahlah tutup aja. 2022 jualan di TikTok dan buka toko lagi akhir tahun. Launchingnya sih Januari 2023. Terus 2023 aku buat akun personal branding pakai nama pena hitam matir. Next, itu timeline Rockgalia panjang ya, dan tiap tahun tuh ada aja gebrakannya. Jadi emang bisnis online itu menurut aku pribadi itu dinamis sekali. Jadi kadang-kadang emang yang kita lakuin saat itu terus tahun depannya tuh udah beda lagi. Mungkin kita dapat insight baru tentang platform baru, kita baru belajar tentang platform itu dan kita jualan di situ kayak gitu. Makanya business owner itu memang harus yang paling dipersiapkan itu mental dan mindsetnya ya. Mentalnya adalah kita harus siap dan siap tempur ya, menerima perubahan-perubahan yang bakal ada ke depannya kayak gitu. Oke. Next. Mindset. Ini sebelum kita masuk ke materi ini, aku ingin ingin ngasih tahu bahwa kenapa Rockgalia itu bisa jalan terus, alhamdulillah ya. Selain emang kuasa Allah, itu effort dari kitanya adalah kita harus nentuin goals atau tujuan gitu. Kalau goals kita besar, tujuan kita besar, insya Allah tuh semangatnya juga besar. Tapi kalau kita nggak punya goals apa-apa, kadang-kadang emang ya udahlah lagi malas nih,
nggak jualan, tokonya tutup aja gitu ya. Bakal ada kemungkinan hal-hal seperti itu gitu. Tapi kalau kita punya goals, 1 tahun ke depan aku buka toko, 2 tahun ke depan aku punya reseller status, 3 tahun ke depan bangun rumah, 5 tahun ke depan apa gitu. Pasti kalau misalnya ada goals itu kita bakal jadi semangat. Nah biasanya ketika kita mulai bisnis, kenapa sih harus bisnis gitu? Kenapa nggak kerja aja? Kerja bagus, kerja juga bisa dapat penghasilan besar gitu. Bisnis juga bisa dapat penghasilan besar, apalagi kalau misalnya yang Islam, Muslim mungkin uh, ada dalilnya ya, hadisnya yang bilang kalau 9 dari 10 penghasilan itu didapat dari berdagang, karena zaman dulu memang berdagang ya penghasilannya. Jadi uh, banyak manfaat dari berdagang atau berbisnis. Bukan aku mengkerdilkan kerja, karena orang tua aku juga kerja dan bisa gitu dapat uang banyak dari sana. Mertua aku juga kerja gitu. Suamiku juga sebelum masuk bisnis juga dia kerja dan bisa dapat penghasilan dari sana gitu. Terlebih lagi kalau punya pekerjaan plus punya bisnis, wah lebih mantap lagi. Ya, kenapa bisnis? Yang pertama adalah punya pekerjaan yang waktunya fleksibel. Ini pasti ya, misalnya kayak aku tetap dari pagi berangkat ke kantor ke Rogalia, tapi misalnya jam 10 aku mau jemput anakku yang TK, aku bisa nih gitu. Terus balik lagi ke kantor pas ada urusan konten, aku juga kan konten ya, dipanggil sama brand, dipanggil sama toko buat kontenin tokonya, aku juga bisa cabut gitu. Jadi waktunya lebih fleksibel. Yang kedua, punya penghasilan dan keuntungan maksimal. Ketika kita effortnya besar, ketika kita banyak nih apa ya ide-ide kita dan pengaplikasiannya juga keren, terus strateginya oke, biasanya penjualannya juga oke sesuai effortnya. Kalau pas kita lagi malas-malas apa segala macam, penjualannya juga turun. Jadi istilahnya kita nih bisa nih, misalnya aduh aku targetnya sebulan aku dapat 10 juta misalnya bersih keuntungan, itu bisa. Bulan depan aku pengennya dapat 20 juta, itu juga bisa gitu kalau di bisnis. Karena apa? Karena nggak ada standarnya gitu. Kalau misalnya kerja mungkin ada gaji, kalau misalnya bisnis itu dia nggak ada batasannya ya. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru. Ini pasti ya, kalau misalnya seiring berjalannya waktu, bisnis kita tambah besar, kita juga bisa ngerekrut tim, tambah banyak lagi orang yang kerja sama-sama kita. Artinya apa? Artinya banyak doa juga ya. Banyak doa, banyak yang mendoakan kelanggengan bisnis kita, kayak gitu. Dan yang keempat, bermanfaat buat sesama. Itu keuntungan dari kita berbisnis ya. Oke, nextnya kenapa harus bisnis fashion? Kenapa nggak bisnis F&B dan lain-lain? Pertama, waktu aku buka Rogalia itu, asbabul nuzulnya adalah kalau misalnya anak kampus, anak kuliah itu kan harus pakai rok panjang, terutama rok hitam. Jadi ada momen-momen khusus yang aku harus pakai rok nih, kayak ospek, terus sidang, terus apalagi ya, magang gitu, harus pakai rok hitam. Sedangkan ketika aku cari rok hitam tuh sedikit. Jadi misalnya aku dulu ada toko serba kalau di Malang tuh namanya Mitra. Aku ke Mitra, di Mitra tuh kayak cuma 1 rak apa 2 rak gitu yang jual rok, dan itu pilihannya nggak banyak, size-nya juga nggak banyak, harganya juga mahal gitu. Jadi aku udah nemu nih ada masalah di sana gitu, ya udah deh aku jualan rok gitu. Bukan karena suka, malah awalnya bukan karena aku suka fashion, enggak sih. Menurutku fashion aku adalah cuan, fashion aku adalah uang gitu. Jadi ketika ada peluang di sana, ya udah aku ambil aja. Terus fashion itu nggak ada kadaluarsanya, beda dengan makanan ya. Karena aku sebelum jualan Rogalia ini, aku juga coba-coba bisnis lain. Pernah budidaya jamur, terus pernah jualan tas, pernah ikut MLM juga beberapa gitu. Itu kayaknya yang paling enak nih dikerjain sama mahasiswa itu waktu itu fashion gitu. Makanya aku mutusin bisnis fashion. Dan yang ketiga, pasarnya selalu ada. Kita tahu ya, selama manusia itu pakai baju, berarti ada kebutuhan di sana. Insya Allah bakal ada terus bisnis fashion ini. Nextnya,
tahapan bisnis fashion. Ketika kita memulai untuk buat bisnis atau start brand, itu yang pertama ada planningnya. Planningnya apa aja sih? Ada riset pasar, riset produk, dan riset kompetitor. Ini dibuat untuk memastikan bisnis kita ini sudah berada di jalur yang tepat gitu. Kenapa ada planningnya? Enggak sekedar jualan produk, orang sana jual baju laku, aku ikutan jual. Misalnya di sana jual hijab laku, aku ikutan hijab. Jadi kita punya planning tertentu supaya apa? Supaya ini ada hubungannya sama goals yang kita mau capai. Kemudian action. Action ini riset vendor, sampling, produksi, pricing gitu. Terus kemudian kita juga setelah itu marketing, gimana caranya kita promosiin produk yang kita jual ini, siapin alat-alat marketingnya apa aja, kemudian launching, udah siap semuanya, produknya udah ada, fotonya udah oke, kontennya udah siap, langsung launching. Dan yang kelima, evaluasi. Ketika udah terjual barangnya, kita evaluasi itu. Jadi kemarin pernah aku share juga yang terbaru, ada temanku yang jualan baju, itu ngambil di Tanah Abang, dia marketingnya itu bentuknya dia nge-live terus. Jadi varian produknya itu banyak. Biasanya kalau orang-orang nge-live yang nggak nge-branding, itu lebih ke brand tokonya ya. Itu dia nge-live, dia itu evaluasi, dia cek, dia analisis dashboard dari tokonya. Jadi kira-kira range umur berapa nih yang ternyata beli di produk di toko dia. Jangan-jangan range umurnya tuh beda sama yang awalnya dia udah targetin gitu. Range umurnya berapa yang belanja, terus produk apa yang mereka sukain, terus kira-kira harganya berapa nih yang mereka mau gitu. Misalnya dia ngambil barang di Tanah Abang, artinya kan price-nya tuh bakal beda-beda gitu, mungkin dari 100 sampai 180 gitu. Nah, ternyata di price tertentu, misalnya yang penjualannya terbanyak. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia punya data itu, dia tahu nih kira-kira step selanjutnya, kira-kira produk apa lagi nih yang mau di stok untuk selanjutnya kayak gitu. Jadi penting juga evaluasi setelah launching, setelah ada produk yang terjual. Dari sisi planning, kita breakdown, itu ada riset pasar, ada riset produk, dan cek kompetitor. Yang pertama itu riset pasar. Riset pasar ini sebenarnya pasar yang mau kita tuju, yang mau kita targetin itu siapa sih? Produknya mau dijual ke siapa? Wanitakah atau priakah? Range umurnya di berapa nih? Kita tahu ya, misalnya di umur remaja atau umur setelah lulus SMA ya, 18 sampai 25 dibanding 25 sampai 35 pasti ada kecenderungan yang berbeda gitu. Stylenya, produknya itu bakal berbeda gitu. Jadi dari awal udah state kalian mau jualnya tuh ke siapa gitu. Kelasnya tuh yang premium kah, yang high end, yang medium class, atau yang low budget gitu. Kalau aku kan dulu dari awal ketika jual rok Dahlia itu emang nyasarnya ke anak-anak mahasiswa atau ibu muda gitu. Jadi emang range umurnya yang muda, makanya aku pakai produk-produknya tuh yang affordable, yang harganya tuh nggak di atas 200.000 kayak gitu. Jadi pasar ini juga bakal menentukan produk yang mau kalian jual nanti gitu. Makanya state dari awal kalian mau jual ke siapanya tuh harus jelas, harus clear. Yang kedua adalah riset produk. Udah tahu nih pasarnya udah ada gitu. Kayak aku ya studi kasus Rok Dahlia aja ya, pasarnya udah ada. Mahasiswa di Malang itu jumlahnya banyak banget karena di sana kan kota pendidikan ya, banyak banget. Dan yang pakai rok, yang butuh rok itu juga banyak. Apalagi ada fakultas-fakultas khusus yang emang cuman ngebolehin pakai rok. Kayak kedokteran itu kalau di Brawijaya itu harus pakai rok. Terus ada universitas Islam yang emang mengharuskan pakai rok gitu. Jadi emang pasarnya udah ada nih.
produknya apa nih yang mau dijual. Rok itu kan macamnya banyak gitu. Produk apa yang mau kalian tawarkan? Produk sebagai solusi dari permasalahannya. Udah ada masalah, mereka tuh butuh rok hitam yang size-nya banyak dan harganya murah gitu. Akhirnya aku produk yang aku jual adalah sebagai solusi dari permasalahan yang sebelumnya aku temuin. Kayak gitu. Kalau dulu kita riset itu cuman dari Google aja, karena media untuk searching juga cuman Google gitu. Apa Yahoo ya, Yahoo kayaknya udah nggak terlalu juga. Jadi belum ada marketplace, kita nggak bisa nih nge-grab data kira-kira sebenarnya demand-nya rok, permintaan rok itu sebanyak itu apa enggak. Zaman dulu tuh nggak ada. Beda kayak sekarang. Nanti aku kasih tahu gimana riset produk yang oke. Terus cek kompetitor. Nah, kompetitorku dulu yang bisnis online jujur belum banyak. Kita nggak bisa tahu nih head to head di bisnis online tuh siapa aja kompetitor kita. Paling ya aku bisa temuin orang-orang yang jual rok itu cuma di toko-toko kayak Matahari, terus yaitu toko-toko yang tadi aku sebutin, Ria Busana, Mitra, kalau di Malang itu adanya itu. Padahal bisnis online, tapi cek kompetitornya yang ada di situ gitu. Karena apa? Karena aku nggak punya data yang bisa ngeliat di tempat lain. Beda kayak sekarang. Nah, kalau misalnya zaman sekarang, enaknya ini. Kalau misalnya kita buka marketplace yang warna merah itu TikTok Shop, itu kita bisa tahu nih top produknya siapa aja dan produk jenis yang kayak gimana yang lagi laris. Misalnya nomor 1 tuh Bergo Daily Azalea size M 14.000, terus hijab Bergo Daily Azalea 16.000, Azalea semua ya. Terus Kenan masuk tuh 26.000. Oh, kita tahu, oh ternyata yang trending di hijab yang orang-orang beli itu di Bergo gitu. Intinya kayak gitu kan. Kita nanti bisa nentuin Bergo yang seperti apa yang mau kita jual, atau Bergo yang bahan apa yang orang-orang tuh suka gitu. Kita nggak perlu matok harga di situ tapi jualnya murah, Kak. Kita nggak bisa. Tenang, kalau misalnya brandingnya kuat, kita jual barang yang mahal pun sebenarnya pasar akan nangkep, akan makan itu gitu. Jadi ini cuman untuk riset kira-kira produk-produk apa yang punya daya beli di sana. Kalau yang kanan ini aku search-nya di Shopee. Ketika misalnya aku mau jualan Paris nih, kemarin kan banyak ya yang aku mau jualan Paris atau segi 4, karena segi 4 itu kayak gampang buat jual. Kita pribadi sendiri pasti kita pakai gitu ya. Kalau misalnya kerudung segi 4 untuk semua occasion, mau daily activities atau mau kerja atau mau kuliah, pasti kita butuh segi 4 dan itu jumlahnya tuh nggak sedikit. Jadi meskipun aku punya warna hitam, aku bakal tetap beli yang warna hitam gitu, tetap nyetok. Ini gimana ya? Oh itu ya. Sorry, ini ada 4 yang waiting. Aku iniin dulu ya. Itu gitu enak banget ya sekarang ada marketplace yang bakal ngebuka data sedemikian rupa sehingga kita bisa tahu. Bahkan untuk misalnya kalian lihat ya di Shopee itu kan aku nulisnya Baby Paris, ini aku asal aja karena kemarin waktu walking tour itu dapat vendor dia jualan Baby Paris, ini kayak baru gitu ya. Biasanya kan Paris jadul, terus Paris premium. Kok ini kok Baby Paris gitu. Ternyata ya ada yang jual. Lihat, itu kalau misalnya kita klik tab yang terlaris, itu ada 1.000 terjual per bulan, 1.000 plus terjual sebulan. Itu yang di situ itu yang aku namain adalah produknya emang lagi trending, di mana ada daya beli di sana, di mana ada pasar di sana. Ini aku mau ngasih tahu, ini aku baru baru nyoba sih, temenku soalnya. Ada yang namanya Kalau Data. Ini tapi berbayar. Aku masuknya tuh tadi nyoba-nyoba aja karena banyak teman-temanku yang influencer dan afiliator pakai ini. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira produk yang oke itu produk yang seperti apa
Misalnya aku kategori ya, kategorinya fashion muslim. Tuh, 414 miliar, ini miliar, semuanya dalam bahasa Indonesia. Nah, kita bisa lihat nih daftar produknya. Wow, Hamidah Craft pendapatannya 4,45 miliar ini selama 1 bulan, besar banget cuma dari satu produk. Terus ini Kenan Hijab 3 miliar, cuma dari satu produk ya, ini bukan satu toko. Jadi kita bisa ngelihat nih produk-produk yang high demand di mana, sama perkiraan harganya berapa, dan modelnya seperti apa. Namanya Kalau Data. Aku baru banget tadi pagi buka-buka ini. Si Kalau Data, enak banget ya. Kita bisa ngelihat, zaman dulu aku nggak bisa, riset nggak bisa sedalam ini. Artinya apa? Artinya kita bisa nih ngecek daya beli, bahkan ngecek produk tuh sampai ke daya beli masyarakat itu sebesar apa tuh bisa gitu. Kalau di internet sekarang ini namanya. Terus misalnya kategori apa, ganti ya. Kategorinya pakaian wanita. Lebih besar daripada pakaian muslim. Jadi mungkin teman-teman ada consider kalau misalnya bisnis lebih besar pakaian di luar fashion muslim nih penjualannya. Oh, ternyata celana knit kayak gitu ya. Harganya juga 100.000 itu masih harga jual rata-rata. 45.000. Terus enggak cari yang harganya. Nah, ini Hana Fashion Arisa Casual Long bajunya 133.000, masih oke lah ya. Kita masih bisa lah cari atau produksi. Tuh bisa dari sini. Enak banget ya sekarang riset. Jujur enak banget. Aku kan juga mau launching, udah sih sebenarnya udah launching mau kena. Itu juga aku dari risetnya dari marketplace. Karena apa? Karena data kebuka semua. Nah, udah tentuin nih pasarnya siapa, produknya juga apa, kira-kira yang mau dijual, kira-kira produk apa nih yang lagi laris atau trending dan penjualannya banyak di situ. Kamu bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah jual produk serupa. Ya udah cari suppliernya, terus kamu jual produknya yang sama, itu bisa. Itu cara mudah, shortcut. Yang kedua, kamu juga bisa jual produk sejenis tapi versinya lebih baik. Misalnya kalau ternyata yang laku itu polycotton ya, kayak di Lozi itu polycotton harganya 34.000. Ternyata yang Lozi hijab tuh misalnya, aku nggak tahu juga ya karena aku nggak beli, bahannya itu lebih kasar, kamu jual yang lebih halus gitu dengan harga yang sama atau dengan harga yang lebih tinggi karena kamu nambahin fitur, itu juga bisa. Terus yang ketiga, jual produk sejenis dengan keunikan tertentu. Misalnya si polycottonnya kamu kasih aksesoris, ujungnya dikasih rawis-rawis gitu. Jadi lebih unik, itu juga bisa. Jadi dari riset yang marketplace ini kamu udah bisa nentuin produk apa yang mau kamu jual dan berikut harga yang mereka tawarkan gitu. Jadi ini bisa jadi pertimbangan ketika kamu nanti dapat harga dan menentukan harganya. Dapat produk dan bisa menentukan harganya. Next. Terus produk yang cuan ini kalau misalnya kalau misalnya jual produknya yang sama nih sejenis, emang bisa cuan ya, emang bisa kejual ya. Berarti kamu harus melakukan yang ini nih, yang aku bakal jelasin ini. Produknya sama, tapi kalau dikemas dengan lebih baik, dinarasikan dengan lebih bagus, misalnya kamu buat konten-konten yang kalau pakai hijab itu tuh cantik banget, atau nggak usah disetrika, terus pokoknya semua fitur, semua manfaat dari produk yang kamu jual itu kamu narasiin di konten-konten yang bakal kamu share di akun sosial media nanti gitu. Itu pasti juga dapat nilai plus dari customer. Meskipun produknya sama, coba kalau kamu lihat Bella Square atau Polycotton itu udah banyak yang jual, tapi tetap aja kejualannya juga banyak kan di beberapa toko kayak gitu. Terus ada value tambahannya.
Bisa jadi kamu nambah gift, freebies, atau kemasannya, atau service yang kamu kasih ke customer itu juga oke, jadi mereka mau buat repeat, buat belanja lagi. Dan yang terakhir, harga lebih menarik. Harga lebih menarik ini bukan berarti harga lebih murah. Kadang-kadang ada yang terlalu murah, customer itu kayak nggak percaya, hah, emang benar harga segitu? Oke apa enggak, barangnya bahannya panas apa enggak, jahitannya bagus apa enggak, kayak gitu. Bahkan harga menarik ini untuk beberapa kelas tertentu, kelas middle class atau premium, itu mereka bakal mikir sih, maksudnya bakal cari produk yang meskipun mahal nggak masalah, yang penting apa sih istilahnya, worth it, cocok dengan produk yang ditawarkan. Next, ini ketika kita udah nentuin produk apa yang mau dijual, pasti kita bakal ketemu vendornya gimana nih. Ini rencananya produknya mau diproduksi sendiri atau beli jadi, atau jadi reseller orang gitu. Ini pertanyaan paling banyak yang masuk ke Hitamatir kalau misalnya aku share tentang toko grosir atau tentang bisnis fashion pada umumnya. Jadi ada plus minus antara produksi dan beli jadi. Sebenarnya kalau di modul tuh ada jadi reseller. Tapi kalau reseller sebenarnya 11-12 lah ya sama beli jadi. Jadi aku singkat menjadi dua kubu. Ada yang milih produksi sendiri, ada yang beli jadi. Plus minusnya apa aja? Kalau misalnya produksi sendiri, itu biayanya relatif lebih tinggi. Karena apa? Karena kita belanja kain lebih sedikit. Terus ongkos jahitnya untuk mulai pasti juga rendah kan ya, nggak sebanyak orang grosiran gitu. Jadi pasti harganya lebih tinggi. Apalagi masih pemula, biasanya kadang dapat harga sampling ya, mahal banget biasanya sampling itu. Bentar, aku terima. Terus modelnya itu kita bisa pilih sendiri. Kita bisa benar-benar disesuaikan sama keinginan kita nih, mau modelnya seperti apa, terus bahannya juga yang seperti apa. Itu keuntungannya produksi sendiri. Tapi waktunya pasti bakal lebih lama. Karena apa? Karena kita dari proses sampling sampai produksi itu kadang makan waktu yang nggak sebentar. Apalagi konveksi biasanya untuk model tertentu tuh dia kayak masih cari celah gitu, jadi belum ahli lah istilahnya, pasti makan waktunya lebih lama. Apalagi ketika kita buat sampling ada revisi, jadinya buat sampling ulang, revisi lagi buat sampling ulang sampai akhirnya produksi massal. Itu sih produksi ini plus minusnya di situ. Kalau beli jadi kayak kita belanja ke grosiran itu biayanya biasanya sih lebih rendah. Beberapa kali aku bandingin baju-baju yang aku promosiin, kan biasanya aku tanya ya pas ada owner, ini berapa kak, ini berapa kak. Itu kalau aku hitung-hitung kenapa lebih murah belanja grosir ya daripada produksi sendiri, ya karena mereka belanja kainnya itu udah langsung pabrik yang jumlahnya itu nggak sedikit, pasti harganya bisa ditekan dari situ, dari materialnya. Yang kedua, kapasitas produksinya juga pasti besar, jadi juga ongkos jahitnya bisa ditekan. Akhirnya meskipun mereka nambahin margin, si toko grosirnya tuh sudah ngambil untung di situ, tapi tetap kayak lebih murah aja gitu untuk beberapa kasus tertentu. Terus modelnya cuman kita nggak bisa milih nih, karena mereka udah siap jadi, barangnya udah ready stock. Bahkan warnanya aja udah satu seri, kita nggak bisa cabut. Cuman beberapa toko grosir aja yang di Tanah Abang yang bisa cabut warna gitu, kayak salah satunya Lavenka, terus Lakrem, terus apalagi ya, ada tuh yang kenit-kenit tapi kenitnya agak murah gitu, itu juga bisa cabut warna. Jadi maksudku kadang-kadang ada pilihan warna yang kita nggak banget gitu, satu seri. Oh, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kalau misalnya ke Tanah Abang kita belanja grosir, itu udah di-pack gitu satu seri, dan warna-warnanya tuh udah dipilihin sama mereka kayak gitu. Kadang-kadang bagus nih earth tone, tapi tiba-tiba ada warna pink, shocking pink gitu, aduh gimana jualinnya gitu ya. Apalagi kita dari awal pengennya tuh tone
brand kita tuh tone-nya yang earth tone, yang netral-netral, tiba-tiba jualan pink kan agak susah gitu ya. Itu sih minusnya kalau misalnya kita belanja beli jadi, kita bakal susah ininya nentuin, bukan bakal susah, nggak bisa kita nentuin model atau nentuin warna, bahan, dan lain-lain gitu, karena udah jadi barangnya. Cuman, aku pasti ngasih shortcut ke teman-teman kalau misalnya sering belanja ke Tanah Abang, sering belanja ke grosiran, mereka kan juga produksi. Itu sebenarnya kita bisa loh custom ke mereka gitu. Itu enaknya kalau misalnya kalian udah punya langganan di Tanah Abang. Jadi kayak aku juga ada beberapa PO yang ke orang Tanah Abang juga. Karena apa? Lebih cepat mereka produksinya. Jujur lebih cepat daripada konveksianku gitu. Biasanya kayak buat rok sebulan 2.000 gitu ya, 1.000 lah kalau di konveksianku. Tapi di mereka tuh seminggu. Karena mereka udah biasa ya, konveksiannya tuh kapasitasnya udah besar, jadi kenceng banget. Makanya kalau misalnya teman-teman mau cari konveksian, bisa nih consider buat cari atau ngasih jahitan ke si toko grosirnya. Pasti banyak yang mau, banyak banget yang mau. Itu. Terus waktunya jelas lebih cepat. Kayak kita punya uang 1 juta nih, kalau produksi sendiri itu kita bisa jualan, mungkin kita kasih spare waktu sebulan lah baru selesai. Tapi kalau beli jadi, kalian ke Tanah Abang, udah dapat produknya, udah siap jual kayak gitu. Plus minusnya bisa bisa dipikirkan matang-matang, mending produksi atau beli jadi gitu. Tadi ada yang tanya tuh di grup, Kalela ada nggak sih toko online yang penjualnya udah banyak tapi ngambil barang di Tanah Abang? Ini banyak banget, banyak banget. Bahkan aku kayak sering gitu ketemu owner-owner yang di Tanah Abang. Kadang biasa kan kita ngeliat ya, tahu lah ya gitu. Oh, owner ini ngambilnya di sini, owner ini ngambilnya di sini gitu. Itu baru segelintir brand atau segelintir toko yang aku share tuh. Itu ngambilnya pada di Tanah Abang. Jadi buat teman-teman kayak yang nggak mau ngambil Tanah Abang, sebenarnya bisa loh, bisa besar loh brand kita atau toko kita namanya, meskipun ngambil barangnya di Tanah Abang gitu. Itu aja sih yang aku mau clearkan, bahwa Tanah Abang itu nggak seburuk itu. Bahwa Tanah Abang tuh bisa nyuplai barang-barang yang oke kemauan kita juga bisa, dengan kapasitas mereka tentunya. Next-nya adalah udah ketemu produk yang mau dijual, udah ketemu vendornya, terus kita pricing-nya, penentuan harga jualnya gimana sih, Kak? Penentuan harga jual ini pasti beda-beda tiap brand, beda-beda tiap toko. Ada yang pakai strategi margin, tentuin margin berapa langsung jual. Ini aku dapat harga modal 35.000 misalnya ya, rok dapat 35.000, aku jualnya mau 70 deh, 100% dari harga modal atau 50% dari harga jual berarti ya, kalau 70.000 kali 2 kan. Itu ada yang kayak gitu, ada yang pokoknya kalau aku di atas 30%. Karena 30% itu udah pasti rugi gitu. Paling banter 50% dari harga jual. Misalnya aku dapat modalnya rok 35.000, oh aku jualnya 70.000, itu masih oke. Nah, setelah aku udah nentuin misalnya 50% dari harga jual, itu aku bakal cek kompetitor. Kompetitor kira-kira yang produknya mirip kayak yang aku jual tuh jualnya berapa gitu. Kalau masih di bawahnya di bawah aku yang aku tentuin tadi, mereka jual di bawahnya, oh nggak masalah, karena aku jual pakai fitur-fitur tambahan. Aku jualnya produknya ini lebih bagus atau lebih berkualitas daripada yang mereka jual gitu. Kalau ternyata harga jual yang aku patok itu bakal di bawah harga pasar, itu malah keuntungan. Jadi orang-orang mikirnya, oh barang yang di Rogalia misalnya di bawah harga pasar, tapi kan brand, pasti kualitasnya bagus kayak gitu. Ini studi kasus temenku, kaos kaci itu dia kalau misalnya ngambil barang ke Tanah Abang, dia ambil 40.000 plus 10%. Suka-suka ya, pokoknya suka-suka ownernya mau ngasih marginnya berapa, mau ngasih profitnya tuh berapa gitu. Aku nggak ngerti nih perhitungannya kenapa dia kayak gitu, 40.000 plus 10% udah patokannya gitu, udah standarnya. Berarti kalau dengan segini dia dapat untung gitu, dan bisnisnya running
nggak masalah. Ini berdasarkan kompetitor. Cek kompetitor di harga berapa, bisa jual lebih murah untuk harga yang kompetitif atau jual yang lebih mahal dengan fitur yang lebih baik dari kompetitor. Atau kalau nggak mau pusing-pusing, ya udah misalnya kita dapat harga 35.000, ternyata kompetitor jual 55.000 gitu. Alhasil 20%-nya ya, 20 aku 20%. Untungnya 20 ribuan ya, berarti 20 ribu per 55.000, harga jualnya berarti 40% lah. Kompetitor jualnya 55.000. Oh, ya udah deh, aku jualnya 53.000 supaya orang-orang mikir atau orang-orang belanja di aku karena aku lebih murah gitu. Atau enggak, nggak mau aku head to head sama dia gitu, cuman mirip-mirip, ngambil untung tipis-tipis, nggak mau, aku jualnya 85.000. Supaya apa? Supaya kasih kesan barangku tuh lebih baik dari kompetitor gitu. Tapi emang benar, bahan kita produksinya dari bahan yang lebih baik, terus jahitannya lebih rapih juga daripada jahitan kompetitor, nggak masalah. Kemudian buat brand. Brand itu apa sih, Kak? Brand itu identitas, image dari produk yang kita tawarkan. Dan ini nggak cuma 1 kali 2 kali, sebulan 2 bulan menanamkan positioning brand ke customer kita. Ini dilakukan dari awal kita buka usaha sampai sekarang. Karena bangun persepsi customer itu nggak mudah ya. Kayak top of mind-nya Rock Dahlia adalah kalau orang cari rok panjang ya rok Dahlia, dan itu kan aku nggak bisa cuma sebulan 2 bulan jualan rok, tapi seiring berjalannya waktu aku produksi variasi roknya macem-macem, bahannya macem-macem, modelnya macem-macem, sampai ketemu tuh customer tuh mikir kalau cari rok ya rok Dahlia gitu. Sama seperti teman-teman bangun brand, bangun bisnis fashion ini, yang mau ditanamkan dari awal, persepsi apa yang teman-teman pengen tancapkan ke customer itu kalau bisa dari awal udah dinarasikan gitu. Seperti misalnya aku contohin Lozi Hijab ya. Lozi Hijab itu persepsinya teman-teman apa? Sebenarnya hijabnya kan lebih mahal daripada hijab-hijab yang lainnya kan. Cuman apa? Mereka itu kayaknya target pasarnya anak muda, karena biasanya anak-anak muda yang ditarik sebagai talent-talentnya. Terus warnanya juga cerah, warna cerah gitu. Pokoknya aku kalau cari hijab yang cerah, terus cheerful, terus energik buat buat kesana kemari segala macam, aku mikirnya rosy hijab kayak gitu. Jadi identitas apa, image apa nih yang mau kalian bangun untuk bisnis fashion ini gitu. Itu udah dari awal udah ditentuin dari tone-nya, dari narasinya, dari konten-konten yang dihasilkan gitu. Coba kita lihat kontennya Lozi Hijab kan juga kayak gitu kan, tone-nya itu warna-warna pastel, warna-warna terang. Warna-warna terang, terus apa sih namanya, aktivitas yang dilakuin di kontennya mereka juga macam-macam kan, ada yang nongkrong di kafe, ada yang misalnya ke kampus, ada yang kayak gimana gitu. Dia persepsikan dari konten-konten yang dia hasilkan kayak gitu, sehingga membentuk identitas gitu. Jadi ketika orang cari hijab yang misalnya buat anak muda banget nih, enak dipakainya buat segala aktivitas, mungkin orang bakal mikir oh Lozi hijab. Atau cari apa lagi ya, kalau misalnya hitam-hitam, cari produk yang banyak warna hitamnya, kalian kepikiran brand apa? Mungkin Jenahara gitu ya, atau Afifi Zubeidi, kayak gitu. Jadi identitas image apa yang mau ditancapkan ke customer. Kalau misalnya mau yang pastel-pastel, kalau zaman dulu ya, generasiku itu orang-orang mikirnya, oh Ria Miranda, kayak gitu. Kalau sekarang mungkin ada Wearing Klambi dan lain-lain, kayak gitu. Next-nya adalah marketing. Udah semua dilakuin sampai produknya udah jadi, kira-kira marketing apa nih yang perlu dipakai saat ini gitu. Kalau misalnya untuk Rokalia saat ini yang pasti adalah buat konten yang menarik. Kenapa buat konten yang menarik ini paling penting? Karena ini organik dan itu bisa kita kontrol. Karena kan tim kita yang buat, tim kita sendiri. Konten apa nih kira-kira yang
oke, buat produk yang ini narasinya seperti apa yang mau ditonjolkan, apa yang mau di-highlight dari konten ini. Jangan sampai kita buat konten, orang-orang malah salfok sama bajunya, misalnya pas aku nggak jual baju ya, atau sepatunya, kayak gitu. Jadi kontennya emang sesuai dengan tujuan yang kita mau sampaikan. Dan itu bisa kita kontrol, karena apa? Karena kita sendiri yang buat dan harganya murah. Kalau konten yang kita buat kan harganya murah, dibanding sama 3 yang ada di bawah ini. Yang kedua, endorsement dengan KOL yang tepat. Kalau kalian mau nge-blast, mau bikin barang booming, ini temanku, strategi temanku, itu dia nge-blast ke banyak orang. Gitu. Jadi produknya satu, tapi di-blast ke semua orang, ditawarin ke endorse dari yang KOL followersnya besar sampai KOL yang micro influencer gitu, ditawarin semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya produknya viral, rame, dan brandnya naik atau penjualannya juga naik untuk produk itu. Itu bisa, tapi kan budgetnya besar. Jadi buat teman-teman tapi yang punya budgetnya besar, itu boleh banget. Makanya aku kalau misalnya kalian online, kalau ditanya, Kak, lebih baik untuk starting berapa produk ya? Kalau aku sih amannya satu malah. Satu produk ini benar-benar kamu riset, oke banget, ya udah kamu fokus di situ, kamu buat konten yang menarik tentang produk itu, terus kamu nge-blast ke KOL, itu pasti penjualannya juga naik, apalagi ditambah ads juga, iklan berbayar juga. Jadi kayak fokus cuma satu produk itu sampai ketemu winningnya. Terus yang ketiga, ads atau iklan berbayar dari platform. Ini semua platform sekarang nyediain jasa, nyediain fitur ads, jadi kita bisa pakai, tapi harganya benar-benar gak murah, karena semua seller sekarang juga nge-ads. Jadi kalau misalnya konten kalian udah menarik, konten kalian itu udah winning, itu kalau ditambah iklan, itu biasanya lebih bagus lagi, gitu. Jadi PR-nya kita adalah buat konten yang menarik, gitu. Yang keempat, pakai tim afiliator. Untuk produk-produk yang dijual di marketplace, bisa consider buat pakai tim afiliator, bukan tim sih. Kita bisa tawarkan produk kita ke afiliator. Afiliator itu banyak jenisnya, ada afiliator konten, ada afiliator live gitu. Jadi kita bisa tuh tawarin ke mereka, kira-kira mereka mau nggak nih buat konten tentang produk kita gitu, biayanya berapa, atau mungkin ada beberapa afiliator yang gratisin sebenarnya, cuman dia bergain di nego di komisinya misalnya kalau biasanya orang 10%, dia mintanya 15%, karena dia punya kemampuan buat menjual gitu. Ada beberapa temanku yang pakai afiliator juga. Ini aku kasih marketing cuma sedikit untuk online, kenapa? Karena menurutku yang impact sekarang yang 4 ini. Kalau misalnya nanti aku dapat yang lain, mungkin aku bisa tambahkan. Oh iya, dan satu lagi, akun traffic. Akun traffic ini adalah akun yang kita bangun, bukan brand ya. Kalau akun brand jelas, akun sosial medianya brand pasti kita punya. Tapi ini akun traffic ini akun yang kita ngumpulin kolam di situ, kita nggak jualan di sana. Jadi misalnya kalau kalian tahu Hijab Alila tuh punyanya Ustadz Felix ya kalau nggak salah. Dia buat akun trafficnya juga tentang bahas-bahas konten-konten yang ada hubungannya dengan anak muda muslimah. Terus secara nggak sadar, konten-konten itu tuh yang ngegiring penjualannya si Hijab Alila kayak gitu. Orang Galia punya nggak akun traffic? Kita matir. Jadi aku mikirnya Hitam Mati ini sebagai akun trafficnya si Rokgalia. Secara nggak sadar, aku kan bahas bisnis fashion. Tapi yang aku mau tarik adalah orang-orang jadi kenal brand yang aku jual gitu, si Rokgalia ini. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya ada waktu lebih, bisa bangun akun traffic. Akun traffic ini bakal diisi sama audiens sama calon buyernya kita masa depan kayak gitu. Kalau followersnya banyak, karena apa? Karena kecenderungan orang itu mau nge-follow itu nggak cuman sebenarnya mereka tuh nggak mau dijualin terus gitu, nggak mau dijualin, nggak mau dipasarin produk gitu. Mereka maunya masuk ke sosial media itu cari entertainment, cari edukasi, mungkin cari informasi gitu, nggak mau dijualin produk gitu. Jadi aku juga baru bangun akun traffic
satu minggunya kayaknya udah 400 orang yang nge-follow di TikTok. Jujur, Instagram sama TikTok itu jauh lebih cepat TikTok untuk awareness apa ya, sesuatu gitu. Karena mungkin orang TikTok lebih gampang nge-follow atau lebih gampang untuk komen dibanding IG, aku juga nggak tahu. Karena yang IG tuh followersnya masih 40. Ini masih aku rahasiakan karena kan bisnis apa ya, bisnis awalnya bisnis dummy, tapi ya udahlah aku seriusin. Pertumbuhannya si Instagram followersnya cuma 10, itu termasuk aku yang follow. Terus yang si TikTok ini udah 400-an. Itu aku belum jualan, jadi aku masih share-share tentang konten-konten secara general, konten-konten yang sekiranya target pasarku tuh bakal suka. Biasanya relationship, terus finance, sesuai umurnya ya, kayak gitu. Nanti kalau misalnya followersnya udah banyak dan menghasilkan, aku pasti bakal share ke anak grup gitu. Ini loh, pertumbuhan atau gimana caranya ngejual barang di akun yang dari awal tuh nggak kelihatan jualan. Next-nya ini ada di worksheet. Ketika kamu udah ngelakuin hal itu step by step-nya, kira-kira apa sih yang dibutuhin? Jadi di Drive itu ada ini worksheet namanya Business Fashion Checklist. Kira-kira ketika kamu bangun brand, apa aja nih yang perlu disiapkan? Jadi kalian tinggal checklist. Kadang-kadang kan kelupaan ya. Oh iya, ternyata belum siapin ini, belum siapin itu. Jadi ini enak nih, dia dari awal. Oh visinya, targetnya mau apa, bisnisnya seperti apa. Kira-kira branding yang mau diterapkan ke customer itu yang kayak gimana. Brand aku mau dikenal sebagai brand yang premium misalnya. Terus barang-barangnya itu barang-barang yang produk-produk yang baju-bajunya tuh yang bisa dipakai, casual bisa, formal bisa, itu bisa juga. Terus nama brandnya apa? Kalau udah ketemu, checklist. Kira-kira kalian mau jualan online atau offline? Checklist. Udah ditemukan belum vendornya nih, PR nih. Berarti kan udah riset produk dan riset lain-lain. Berarti kan kalian temuin vendornya ya. Ketika belum menemukan vendor itu belum di checklist. Berarti kan PR kalian adalah dalam rentang waktu sekian hari misalnya, kalau bisa udah bisa nemuin vendor yang cocok untuk membuat produk yang bakal kita launching kayak gitu. Ini ada di Drive, nanti kalian tinggal apa sih istilahnya, tinggal print aja, karena menurutku ini dulu aku nggak ada kayak gini, jadi ya udah aku bingung gitu pas ngejual. Kalau pas kita mau launching atau mau buat brand, kalau ini kan udah oh ini udah selanjutnya apalagi ya gitu. Jadi lebih apa ya, lebih rapih lah persiapan kita ketika kita membuka bisnis fashion. Dan alhamdulillah ini hampir sejam ya, padahal cuma 14 slide, tapi ternyata lama juga ya ngobrolnya. Jadi abis ini aku buka tanya jawab. Buat teman-teman yang mau nanya, ini bisa langsung raise hand atau enggak raise hand atau enggak langsung ngomong komen di situ juga bisa, terserah. Oke. Dari awal ya aku baca message-nya ya, karena belum ada yang dadah-dadah. Kak, boleh tahu nggak nama hitam matir itu berasal dari mana? Hitam matir itu berasal dari dua kata, hitam dan amatir. Karena dulu waktu pas aku buat brand, iya, karena hitam matir adalah brand juga kan, personal branding aku, jadi ya harus dipikirkan lah nama brandnya apa. Hitam itu kan kayak blank, kita kayak nggak tahu apa-apa, nggak lihat apa-apa, dan amatir juga orang yang belum ahli. Jadi intinya di situ adalah visiku, hitam matir itu emang buat orang-orang yang belum tahu apa-apa gitu. Jadi aku kasih informasinya tuh benar-benar untuk pemula gitu. Gitu Kak. Dan hitam itu kan gampang diingetnya. Jadi kalau misalnya orang lupa namaku Lela pasti bilangnya Kak Hitam. Semua kayak gitu. Kak Hitam nggak masalah gitu. Karena itu emang niatku dari situ. Jujur aku sendiri ketika aku inget, kemarin aku dapat konten yang oke dari orang, siapa ya namanya, lupa.
karena nama itu kan unik ya, itu orang gampang lupa. Tapi kalau hitam karena dia sama dengan nama warna dan apa sih namanya, identitasku juga, aku pakai masker hitam ya gitu. Jadi oh iya Kak hitam, orang lebih cepat ingetnya. Kak kalau brand ini kalian nih, Kak kalau bikin brand sendiri aku bingung nih modelnya. Harus lihat dan nyontek dari brand lain dan itu mau ATM pun mentok. Dan menentukan ciri khas dari brand kita itu gimana kalau model yang kita buat pun itu masih ATM atau plak, jiplak. Ini agak gimana ya Kak? Kalau misalnya, aku minum dulu. Sebenarnya, plak ketiplak itu apanya Kak? Bahannya dari semuanya jadi jiplak ya? Ini agak sulit karena apa? Karena produk yang dari kompetitor kita tuh udah winning duluan kan ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tadi kan aku udah sebutin ya. Kalau misalnya kita udah nemuin produk apa yang mau dijual, itu ada 3. Yang satu produk jual produk yang sama. Yang kedua, ketiga diubah sedikit gitu. Kalau misalnya jual yang sama, berarti ya kemasannya berbeda. Terus photoshoot jelas kakak kan nggak ngambil dari foto brand lain kan ya, foto sendiri gitu ya, itu sih nggak masalah. Cuman mungkin ke depannya kalau misalnya si brand itu notice, ini ada kemungkinan buat apalagi yang produknya unik, ini ada kemungkinan buat apa ya namanya, di shoe atau ditegur sama brandnya, kayak Nisa by Nisa Koiri Nisa itu kan ya, kemarin kan ditegur ya sama beberapa owner brand gitu. Kalau buat aku sih nggak masalah karena produkku dijiplak juga banyak. Bahkan ada orang yang emang sengaja buat apa produksi di konveksian yang biasa yang kerja sama aku. Sengaja di situ terus jadi tahu apa aja yang laku di Rogalia dia buat. Itu nggak cuma 1 orang, 2-3 orang. Ya udah, aku sih nggak terlalu mempermasalahin itu. Sebagai brand yang dicontek ya kalau aku. Kalau kakak mungkin ya itu yang harus di state adalah apa sih kira-kira ke depannya kalau misalnya brandnya ramai gitu, kakak udah nyiapin apa aja nih? Kalau menurutku ATM di bidang fashion itu udah biasa ya. Bahkan banyak, apalagi produk-produk yang trending, produk-produk yang daya belinya besar. Next, kalau mau menjadi reseller, better ambil banyak model atau sedikit dulu Kak Leo. Kalau reseller sih sedikit dulu ya. Kakak jualannya online kan? Kalau online sih kayaknya variannya nggak terlalu banyak kalau buat aku. Karena aku fokus untuk mengedukasi pasar tentang produk itu. Jadi ketika produk kita tambah banyak, itu tambah banyak juga yang harus diedukasi. Kayak misalnya, kalian tahu aku jual rok skirt ya? Rok skirt kala skirt itu, aku kalau misalnya jual produk roknya banyak banget dari awal, aku bingung nih mau yang aku kontening, yang aku mau pasarin tuh yang mana dulu. Sedangkan mereka satu produk aja masih belum paham apa fitur-fitur yang ada di si rok ini gitu. Benefitnya, manfaatnya rok ini tuh kenapa 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 bayar harus beli rok ini gitu. Itu kan namanya edukasi ya, edukasi ke calon buyer kita. Itu udah PR. Semakin banyak, semakin varian produknya semakin banyak, artinya kita harus semakin banyak juga konten-konten atau edukasi pasar yang kita lakukan untuk produk-produk yang lain kayak gitu. Jadi kalau aku sih sedikit dulu modelnya. Kalau bisa satu winning satu, tapi kalau nggak bisa ya mungkin 3. Satu produk satu warna Kak, atau satu produk satu seri. Ini yang mana ya Kak Denny? Kayak jangan live lagi di jalan, lagi seru nyimak beneran, nanti ada rekaman. Ada rekamannya, tenang aja. Kalau ya Kak Denny nanti share ya, satu produk satu warna atau satu produk satu seri, ini aku bingung. Kalau buat jualan di live dengan barang bervariasi gitu, kira-kira konten yang bagus gimana ya kakak? Soalnya kan beda-beda mulu barangnya. Berarti kakak lihat akun-akun yang emang dia nge-branding toko. Kayak misalnya Widya Butik, terus Kalamari, terus apalagi ya, banyak kan Kak, Madamala itu yang dia personal branding ke ownernya. Terus Maimun Hijab, Maimun House, itu juga dia variannya banyak. Kakak bisa tiru
modif juga konten-konten dari akun-akun yang aku sebutin. Nah, live-nya tuh biasanya mereka pakai gimmick-gimmick. Jadi satu selesai habis, baru dia ganti varian ini lain. Apa sih nama produk yang lain gitu. Baru sampai habis, ganti lagi produk yang lain juga. Kayak gitu. Aku tadi masuk, udah slide ke-12. Nanti Kayu bakal rekamannya aku share. Karika Nika kalau mau taruh barang di TikTok Shop, taruhnya di Topet dulu atau langsung TikTok? Langsung TikTok Shop, Kak. Seller centernya TikTok Shop. Topet itu beda sendiri dashboardnya. Jadi aku jualan di Topet juga, jualan di TikTok juga, dashboardnya udah beda. Jadi kakak masuk ke seller centernya TikTok. Aku udah ada toko offline, Kak. Pengen konten dan bikin brand sendiri buat dijual online. Sebelumnya udah ikut webinar yang konten juga, udah sempat research konten di akun TikTok yang mirip-mirip. Rata-rata pada konten kasir vlog dan sering FYP. Tapi aku nggak lihat mereka monetize di akun itu, Kak. Bahkan nggak jualan online bikin brand. Kalau akun kasir vlog, apakah bisa dimonetize? Ini berarti kakak lebih mau monetize akun yang mana? Akun pribadinya ya? Setahu aku bisa sih, Kak. Bisa dimonetize. Biasanya brand-brand yang masuk mungkin ada hubungannya dengan kasir atau kasir, ya platform-platform yang ada hubungannya dengan toko kayak gitu. Kalau misalnya ambil barang, kalau akun kasir vlog apakah bisa dimonetize? Harusnya bisa. Jadi biasanya brand-brand tuh bukan yang kita review dari awal sampai akhir, tapi lebih ke brand yang tap in di tengah-tengah itu loh, namanya apa ya? Jadi misalnya lagi ngasirin, aduh haus, terus tiba-tiba ada dia minum, mungkin emang brand yang tap innya brand minuman ya kayak gitu. Terus aduh pengen apa, terus dia pergi ke Alfamart kayak gitu sih, Kak. Setahu aku akun-akun yang emang kegiatannya tuh cuma satu monoton itu terus, biasanya tap innya di tengah-tengah. Jadi tetap tetap apa ya istilahnya, tetap pakai type type kontennya dia, cuman di tengah-tengah ada brand yang iklan gitu. Kan kalau misal ambil barang white label terus di rebranding pakai brand sendiri, ternyata ada orang lain juga yang ambil barang yang sama juga. Jadi dua brand barangnya sama karena supaya sama. Kira-kira nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa sih kalau aku. Kalau buat aku sih nggak apa-apa. Kemarin itu aku dikasih tahu ada brand besar jual produk Pingdos. Siapa ya yang ngasih tahu ya? Yang private tour ya pokoknya. Dia tuh followersnya udah 30.000, tapi brandingnya tuh benar-benar high end banget, high class banget. Jadi kayak photoshootnya tuh di pantai, terus di hotel yang bintang 5 segala macem. Itu nggak kelihatan kalau produk-produk Pingdos, produk Tanah Abang gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau brand barangnya sama gitu. Kan kakak photoshoot ulang, fotonya bakal beda kan ya. Terus mungkin ada beberapa seller yang masukin deskripsinya tuh berbeda, kayak misalnya bahannya itu sebenarnya scuba. Ini aku baru tahu lagi. Jadi ada seller lain yang jual rok yang mirip kayak aku, tapi dia beda ya fiturnya. Bahannya tuh sama-sama scuba, tapi dia masukinnya polyester spandex. Sebenarnya itu komposisinya si scuba itu emang kain polyester dan benang polyester dan benang spandex. Cuman digituin aja, cuma perbedaan itu, tapi kesannya udah beda. Gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa masukin deskripsi yang berbeda. Teman-teman Kaviana ya, deskripsinya bahannya mungkin beda, terus photoshootnya jelas beda. Biasanya nggak si customer. Aku udah buat konten, Kak, tapi masih sepi. Jadi harus banget ads ya, Kak. Harus banget sih enggak ya, Kak ya. Cuman kalau aku, Kak, kalau misalnya ads-nya itu kontennya itu enggak secara organik itu masih belum bagus, ads-nya biasanya mahal. Jadi kalau kakak mau nyoba ads boleh, tapi ya trial error ya, biasanya agak boncos tuh di bulan pertama. Tapi kalau konten kita udah oke secara organik, kita buat kontennya bagus, FYP dan viral, itu kalau diiklanin tambah lebih jos lagi dan biaya iklannya tuh jauh lebih murah gitu. Kak, kalau data spesialis alat analisa di TikTok Shop, kalau khusus di Shopee ada atau tidak ya? Aku belum dapat sih, Kak. Aku bahkan kalau data itu aku baru
nyoba tadi pagi. Itu baru aku coba-coba. Kalau Shopee aku belum tahu. Tapi nanti kalau aku tahu tentang itu pasti aku share di grup. Kayak kalau data aja aku belum share kan di grup kan. Karena baru banget tadi pagi ini nggak aku masukin bahkan ke itu. Padahal wah ini kalau untuk secara sebagai seller, sebagai afiliator ini bagus banget nih analisnya. Dan tapi harganya mahal. Jadi yang untuk standar itu 600 ribuan sebulan. Jadi misalnya mungkin teman-teman grup bisa urunan kan buat buat buka kalau data gitu. Kalau misalnya semua semua butuh karena lumayan banget 600 ribu sebulan. Ini akun pribadi. Oh, kakak mau monetize akun pribadi ya? Bisa banget kak monetize. Kan kalau kita followersnya banyak, brand-brand yang tap in itu banyak yang nggak dari awal kita review produk, jadi benar-benar kegiatan sehari-hari kita, terus di tengah-tengah kita promosiin produknya gitu. Ya dihubung-hubungkan aja, aku sering kayak gitu. Kak, tips untuk foto produk dong, apakah ada rekomendasi agensinya? Kakak nggak buka pasti ya modulnya ya. Di modulku itu ada kak. Gimana nih anak grup? Pasti nggak ada yang buka modul ya. Sebenarnya modulku itu udah sangat rangkuman banget, nggak tulisan gitu. Malah lebih ke poin-poinnya aja. Jadi makanya sedikit isinya. Mana ya photoshoot ya? Ini photoshoot. Ini masuk nggak sih kalian? Tuh, ada agensi photoshoot yang aku share juga di situ. Saya kalau misalnya teman-teman mau cari yang lain, masih banyak agensi photoshoot. Ini kan agak mahal nih, home studio. Terus nanti aku share lagi deh, aku tambahin lagi. Di situ ada agensi yang aku pernah pakai. Tapi emang dia kalau misalnya apa sih namanya? Kok tiba-tiba ngeblank. Photoshoot yang tematik tuh apa sih namanya? Lookbook. Photoshoot lookbook kayak misalnya kita kasih tema tertentu ya. Pas aku ngeluarin jaket sport, aku kan pengennya tema photoshootnya tuh sporty. Jadi dia di lapangan tenis, terus pakai peralatan tenis atau dia lagi nge-gym, jadi pakai proopsnya barang-barang apa sih barang-barang olahraga lah, produk-produk olahraga, produk lagi alat olahraga. Jadi kan khusus ya, itu emang agak mahal. Tapi kalau misalnya photoshoot biasa, di katalog yang biasa dia pas open batch gitu, kayaknya per produk agak lebih ini terjangkau gitu. Yang membranding satu produk tadi kak itu kita produksi fokus kan satu model satu warna atau satu model misalkan ada 4-5 seri warna gitu. Itu aku satu model beberapa warna sih kalau misalnya kita branding karena orang kan nggak gini loh, kalau misalnya di konten atau di akun sosmed itu biasanya produk-produk yang menarik hati itu biasanya warna-warna yang cerah, warna-warna netral. Tapi kenyataannya banyak yang terjual itu malah warna hitam. Itu jadi aku kayak misalnya 1.000 buat 1.000 ya. Warna hitam tuh 400 sendiri, 300 sendiri. Jadi warna-warna lainnya sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau misalnya aku jual warna hitam aja kan nggak mungkin. Karena jelek ya di konten. Pasti bakal jelek gitu di konten gitu. Jadi kakak bakal kasih variasi warna produk dan itu warnanya juga kalau bisa disesuaikan dengan branding kakak dengan apa ya tone-nya kakak kayak gitu. Kayak gitu. Kak kalau konten brand better upload berapa kali sehari? Katanya sih 1 hari sekali. Yang penting story-nya selalu ada karena story kan real time ya istilahnya kayak gitu. Kalau kata tim marketingku tuh si Instagram 1 hari sekali karena dia apa ya learningnya itu agak lama gitu. Beda kayak TikTok. Kalau TikTok kayaknya sehari 2-3 kayaknya nggak masalah ya. Nah, kalau Instagram kayak disebarin ke followers dulu, baru disebarin ke non followers gitu. Jadi agak agak lebih lama kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ini stop share ya. Salah. Oke, gitu.
nggak apa-apa ya? Oke. Oh, masih. Itu sih, Kak. Ada. Oh, nih, oke, oke. Sebenarnya banyak yang mau ditanyain, tapi tiba-tiba ngeblank. Sok mangga kalau masih yang mau tanya-tanya tentang bisnis fashion gitu. Ini kayaknya next itu aku pengennya ngadainnya tuh kayak tiap apa ya? Misalnya ada tentang Instagram marketing sendiri, tentang TikTok marketing sendiri, TikTok dari buat konten sampai nge-ads gitu. Aku pengen banget ngadain itu gitu. Jadi kayak khusus kalau yang pertama ini emang general, jadi dari riset pasar bahkan secara general aja gitu. Next-nya bakal tiap apa ya, tiap platformnya kita kulitin bareng-bareng. Kak, saya baru mulai dan baru mau buat akun. Kira-kira kalau saya mau pakai jasa iklan ads atau influencer harus nunggu followers banyak dulu atau gimana? Enggak sih. Sebenarnya followers nggak harus banyak, tapi yang pasti udah ada followersnya. Kalau misalnya iklan ads, ini iklan ads-nya berarti iklan ads buat ini ya Kak, buat awareness aja ya. Kan Kakak udah pernah nge-ads belum? Kan ads itu ada macam-macam, ada yang brand awareness, ada yang kok lupa lagi. Kalau sampai penjualan tuh apa namanya? Conversion. Sampai ada yang conversion ini harganya mahal per kliknya. Karena apa? Karena dia menghitungnya sampai ke check out, sampai ke kita kejual barangnya gitu. Tapi kalau misalnya kakak iklannya untuk awareness, sebenarnya nggak masalah sih, followers masih 1.000 kayak gitu, masih nggak apa-apa gitu. Influencer juga, cuman mungkin harus hati-hati sih sekarang karena influencer tuh biayanya udah mahal, nggak kayak dulu. Dulu tuh kayak masih yang murah-murah tuh banyak. Kalau sekarang followers masih 20.000 sampai 50.000 aja kayaknya udah ada yang jutaan. Gitu. Takutnya kan impact-nya kecil malah jadi boncos ya, sayang ya. Itu sih, Kak. Gitu. Ada lagi nggak? Wah, enak banget nih. Sejam 15 menit. Kalau misalnya dia mau nanya langsung, raise hand aja. Nanti aku nyalain ininya. Nyalain apa sih namanya? Nyalain mikrofonnya gitu. Lah ada yang baru masuk. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita untuk yang baru bangun. Untuk yang baru bangun brand, ads itu bagusnya pakai awareness atau konversi aja, Kak. Kalau ini baru bangun brand, kakak udah ada penjualan apa enggak? Kalau misalnya udah ada penjualan, konversi aja. Oke, cuman emang konversi itu biaya per kliknya itu mahal. Jadi emang harus kita siapin budget untuk learning ya. Boncos-boncos ya diterabas aja gitu. Tapi yang penting udah ada orderan. Itu kayaknya untuk orang-orang tertentu lebih baik conversion. Karena terukur ya kayak. Jadi kita keluar uang berapa, yang kejual berapa gitu. Awareness ya ini aja sih buat supaya banyak yang mampir ngunjungin profile kita sama banyak yang follow gitu. Kalau misalnya kakak ada budget lebih, jadi coba aja kira-kira yang mana yang paling impact. Karena emang marketing sekarang itu trial error. Kayak misalnya aku nih nge-endorse siapa ya? Viryal yang kemarin waktu pas lebaran itu lagi rame banget, teman-temanku kayak semuanya pada nge-endorse dia. Kadang-kadang di brand tertentu followersnya sampai jutaan, tapi ada brand yang dia promosiin bukan followers, views-nya itu cuma nggak nyampe 50.000, cuma berapa puluh ribu gitu. Wah, jomplang banget. Jadi dia emang ini sih apa yang impact ke kita, apa yang impact ke aku belum tentu impact ke bisnisnya temanku misalnya kayak gitu. Jadi emang harus coba-coba. Ads juga, kalau misalnya ads dengan apa ya, dengan pilihannya yang aku mau misalnya interestnya ini, terus range umurnya segini, bisa jadi temanku bakal beda, padahal produknya mirip, misalnya sama-sama jualan rok dan baju kayak gitu. Harus trial error sendiri, harus analis sendiri. Pakaian yang aku ada tips nggak Kak, biar followers banyak nggak Kak Leo? Ini untuk akun personal, akun brand.
intinya adalah kita buat konten, kita buat sesuatu, ya share konten, posting konten itu goals-nya adalah apa gitu. Kalau goals-nya followersnya banyak, berarti ya konten-konten kakak harus yang ngasih informasi atau ngasih entertainment yang bikin customer tuh nggak mau ketinggalan gitu. Pakaian yang aku jual masih belum ke plot niche-nya, Kak. Stok ini berarti dihabiskan dulu ya, Kak, baru mulai lagi dari nol ke plot niche-nya. Kak Firza pernah lihat dashboard-nya nggak? Penjualannya terbanyak seperti apa gitu. Itu bisa dianalis dari situ. Agak bimbang ya, soalnya kalau misalnya mulai lagi dari nol atau stoknya dihabiskan, kalau dihabiskan dulu butuh waktu berapa gitu. Soalnya mungkin aja ternyata audiensnya atau bayarnya Kak Firza ini emang apa maksudnya masih ada di barang-barang yang kakak jual gitu, yang kakak masih ada stoknya. Tuh. Kak Ayu, enakan pakai IG bisnis apa biasa, Kak? Soalnya kalau bisnis nggak bisa pakai sound lagu-lagu yang baru, akun brand. Hmm, sebenarnya enakan ya, enakan akun yang non bisnis. Cuma nanti dashboardnya bakal beda. Paling aman sih akun itu kreator ya, akun profesional. Itu istilahnya dia sebagai pribadi, tapi juga dashboardnya juga insight-nya juga apa sekompleks akun bisnis. Iya benar emang nggak bisa pakai sound-sound yang lagi viral terutama TikTok. Jadi kayak ini sih aku pelajarin dari TikTok ya. Kenapa setiap satu seller center itu bisa ditautkan jadi satu akun bisnis dan 4 akun pemasaran. 4 akun pemasaran ini aku jadi bisa tarik benang kalau si TikTok ini sebenarnya nyiapin 4 akun pemasaran ini buat masarin produknya gitu. Jadi si akun pemasaran ini kan kalau sebagai bukan akun bisnis kan bisa pakai sound yang nggak komersil, terus bisa ikut-ikut tren. Kadang tren dan sound itu ngaruh ke FYP-nya konten gitu kan. Jadi emang yang lebih baik lagi akun brand ada sama akun traffic itu yang aku sebutin itu traffic yang kira-kira bakal narik orang buat belanja ke si akun bisnisnya. Kalau akun IG brand itu aku bingung mau bikin apa lagi pakai yang lama tapi ganti nama ya. IG ya, akun IG brand itu aku bingung mau bikin lagi apa pakai yang lama tapi ganti nama. Mending pakai yang lama sih Kak, karena jujur buat naikin followers itu agak sulit sih. Kan produk-produk Kak Ayu masih sama kan, insya Allah. Jangan produk yang sama deh. Audiensnya kira-kira pasarnya yang kakak targetin, yang dulu sama yang next Kak Ayu mau buat brand itu masih sama kan. Mending dilanjut aja, tinggal ganti nama. Pol-polnya si followersnya itu berkurang, nggak akan anjlok banget. Daripada start from nol itu agak berat. Bisa tapi berat. Kayak gitu. Udah selesai belum Kak produksinya? Nama sekarang kan Medina by IC. Sekarang brand sendiri IC The Label. Oke Kak. Itu kayaknya mending ganti nama deh Kak. Toh masih sama-sama kan pasarnya. Masih produksi, oh ya, mudah-mudahan lancar ya. Ini kayu yang kemarin aku antar keliling-keliling cari kain ya Kak. Itu setelah aku posting itu banyak banget Kak yang minta ini diantar ke toko kain dan lain-lain. Itu jadi ya emang apa ya marketing online sekarang emang sekompleks nggak kayak dulu gitu. Tapi teman-temanku ada kok yang baru mulai Januari Desember akhir kemarin yang followersnya udah naik banget gitu. Intinya kita ngikutin terus perkembangan yang ada. Kalau misalnya punya budget untuk marketing ya disiapin untuk itu gitu, terutama buat dari yang organik dulu sampai yang berbayar. Yang organik pun kita tetap ngeluarin budget kan, kayak misalnya buat konten yang organik, buat konten yang bagus. Kita mungkin butuh tim yang pintar buat buat nge-create konten-konten yang
disukain sama pasar kayak gitu. Belum kita pakai KOL dan pakai afiliator dan nge-ads kayak gitu. Jadi emang budget marketing itu emang harus dipersiapkan. Berkah-berkah cuan. Iya, gitu aja. Makasih banyak teman-teman. Aku minta maaf karena mendadak dan weekend harusnya kita liburan malah ada webinar ya. Jadi next nanti kayaknya aku bakal pilih hari yang teman-teman insya Allah yang longgarnya banyak supaya bisa fokus ikutan webinar dan nanya-nanya yang selama ini masih dipendem ya. Paling enak sih weekday ya kayaknya, weekday malam gitu. Karena kalau kerja ya hari kerja gitu ya, jangan weekend ya. Gitu aja Kak. Nextnya mungkin kalau teman-teman ada yang minta tentang ads, marketing, itu aku lagi cari sih orang-orang yang bisa ngajarin kita mulai nol gitu, supaya lebih berbobot lah istilahnya webinarnya, supaya nggak awang-awang dan apa ya, objektif lah ya webinarnya. Kalau sekarang kan subjektif karena cuma dari aku aja. Aku belum tahu nih kalau misalnya dari brand lain atau dari suhu yang emang punya skill di bidang itu gitu. Pasti bakal lebih enak, lebih oke lagi gitu. Itu aja teman-teman. Makasih banyak udah meluangkan waktunya ya di webinar kali ini. Mudah-mudahan materi-materinya semua dapat kasih manfaat buat bisnis teman-teman, buat teman-teman pribadi. Dan sampai jumpa di next webinar dan di grup. Misalnya masih ada yang mau ditanyain, boleh banget di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.